Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu. Amin ya. Oke, langsung saja tema readingan hari ini adalah ternyata ini alasannya mengapa orang-orang tidak menyukai kamu. Ya, supaya kamu bisa introspeksi diri juga ya jika pembacaanku ini resonate dengan kamu, atau memang kalau kamu rasa nggak benar sih, abaikan gitu ya. Oke, ternyata ini alasan mengapa orang-orang tidak menyukai kamu, dan ini general reading, energi banyak orang, bukan personal reading, jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. Ambil pesan positifnya, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Bagi teman-teman yang ingin personal reading, konsultasi, silakan hubungi nomor aku di deskripsi video di bawah, dan personal readingnya berbayar ya tentunya. Ternyata ini alasannya mengapa orang-orang tidak menyukai kamu. Ternyata ini alasannya mengapa orang-orang tidak menyukai kamu. Ternyata ini alasannya karena kamu pemilih. Beberapa dari teman-teman ini bagi yang resonate aja, bagi yang cocok dengan pembacaan aku. Alasan orang-orang tidak menyukai kamu karena kamu tipe-tipe orang pemilih, penganalisis, seseorang yang apakah kamu di sini memilih teman ya, atau memandang bulu yang bisa berteman dengan aku karakternya bla bla bla, yang karakternya gini-gini nggak boleh ya. Mungkin beberapa seperti itu ya bagi yang resonate. Atau alasan mereka tidak menyukai kamu juga di sini karena kamu tuh ya, kadang ini ya orang tidak menyukai kita karena iri. Ada juga ya cemburu sosial ya. Mungkin tidak menyukai kamu karena kamu punya 2 prioritas, 3 prioritas, 2 pekerjaan, dan kamu bisa membalance-nya. Makanya tidak menyukai dengan keberhasilan kamu. Ya, itu. Oke. Ternyata ini alasannya mengapa orang-orang tidak menyukai kamu. Kamu adalah seorang pemimpi. Beberapa dari teman-teman banyak sekali impian kamu, dan satu persatu menjadi kenyataan. Banyak jalan, banyak rezeki sih. Amin ya. Banyak rezeki, banyak jalan, banyak opportunity, banyak peluang karir gitu ya. Mungkin punya 2 prioritas, 3, 4 gitu ya. Seperti itu sih, artinya orang-orang ini beberapa cemburu sosial gitu ya. Bagi yang resonate ya. Ternyata ini alasannya mengapa orang-orang tidak menyukai kamu. Kamu sangat otoritas ya. Beberapa dari teman-teman, kalau ini resonate ya, perbaiki diri kamu ya, sedikit demi sedikit lah gitu ya, pelan-pelan gitu ya. Berapa kamu sangat otoritas, suka ngatur, suka ngontrol, suka memperbudakkan orang lain karena kamu jiwa leader. Ya mungkin kamu seorang atasan, punya jabatan pangkat yang tinggi, seorang bos. Wajar lah kalau kamu mengontrol, kalau kamu memperbudakkan, karena leader. Ya leader kan memerintah. Kalau nggak memerintah bawahannya, karyawannya, tentunya mereka nggak on time, mereka nggak disiplin. Iya kan? Ya itu pasti. Ya mungkin bawahan-bawahan kamu, rekan kerja kamu, karyawan kamu tidak menyukai kamu ya karena kamu suka memperbudak, suka ngatur, suka ngontrol, otoritas, suka dominasi ya tentu. Seorang leader kan gitu. Ya, dan ini alasan mengapa orang-orang tidak menyukai kamu. Ya, mungkin kamu selalu mendominasi dalam hal apapun, dalam hubungan, dalam pekerjaan. Dan orang sangat keras kepala nih, kepala batu.
Ya, tapi kalau kamu lihat keras kepala kamu tuh demi hal-hal baik, teman-teman kamu, bawahan kamu, karyawan kamu, rekan kerja kamu, partner bisnis kamu. Kalau aku melihat ya demi hal baik. Tapi kadang orang karena saking iri dengkinya nggak suka diperbudak, nggak suka dikontrol, nggak suka didominasi gitu ya. Dan mengapa orang-orang juga tidak menyukai kamu? Beberapa dari teman-teman jarang senyum, judes, cuek. Ya mungkin memang dari sononya muka kayak gitu ya. Ada yang kayak gitu loh teman-teman. Pikiran kita dia tuh marah dengan kita, ternyata mukanya dari sono memang nggak bisa senyum. Kalau dia senyum ya dia seperti sinis gitu, padahal memang begitu memang mukanya. Kadang orang tuh kan, kok dia judes ya, kok dia marah sama aku ya, ternyata mukanya memang kayak gitu, nggak bisa dirubahkan ya. Ya inilah ternyata ini alasan mengapa orang-orang tidak menyukai kamu. Ya mungkin bisa diperbaiki jika pembacaanku resonate dengan kalian ya. Diperbaiki judesnya, diperbaiki jarang senyumnya, diperbaiki otoritasnya, dominannya. Dominan kalau hal kerjaan boleh, demi kebaikan bisnis perusahaan bolehlah. Tapi kalau dominan yang tidak masuk akal ya bisa diturunkan sedikit dominannya bro. Ya itu ya, bisa turun ke sedikit keras kepalanya itu, kepala batunya itu ya. Dan aku melihat juga ternyata ini alasan orang-orang tidak menyukai kamu ya, mungkin keangkuhanmu, sombongmu ya, rendahkan hatimu bro ya. Itu ya. Oke ya, atau memang ini cuman pandangan orang, dia sombong, ternyata kamu bukan sombong, emang gaya kamu seperti itu. Karena manusia ini kadang salah menilai sih, karena kita nih manusia ya, bukan malaikat ya, kita tidak sempurna ya. Kadang kita salah menilai orang, kita melihat dari sampulnya bukan dari isinya. Mana tahu kita isinya, emangnya dia tahu isi. Bercanda ya, bercanda supaya tidak ngantuk teman-teman, karena aku reading di malam hari gitu, jam 10-an ya. Oke, lanjut kembali. Ini alasannya mengapa orang-orang tidak menyukai kamu. Ini alasannya mengapa orang-orang tidak menyukai kamu. Ini alasannya mengapa orang-orang tidak menyukai kamu. Childish ya, mungkin beberapa dari teman-teman ini sudah kepala 3, kepala 4, kepala 5, kepala 6 begitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak di luar sana, tapi sifatnya kanak-kanakan, childish ya, suka marah, ceplas-ceplos, polos, manja, imut, lucu ya. Ya mungkin ada orang di luar sana tidak menyukai karakter seperti kamu yang polos, lucu, manja ya, seperti anak kecil, childish gitu loh teman-teman ya. Ya ada yang seperti itu ya. Ini alasan mereka tidak menyukai kamu, itu aku lihat ya. Ya mungkin harus diperbaiki jika ini resonate dengan pembacaanku ini, sifat polosmu gitu ya. Oke, aku lanjut kembali, tadi aku skip sebentar ya. Di sini alasan orang-orang tidak menyukai kamu itu ya mungkin sifat childishmu, kekanak-kanakanmu, kepolosanmu, ceplas-ceplosnya kamu yang harus diperbaiki juga jika ini resonate ya dengan pembacaan aku ya. Oke. Ini alasan mengapa orang-orang tidak menyukai kamu. Ini alasan mengapa orang-orang tidak menyukai kamu. Kamu tuh orangnya suka berpaling. Ya, suka berpaling artinya di sini adalah mungkin ketika orang minta bantuan kepada kamu,
kamu suka memalingkan wajah. Diibaratkan gini ya, alasan orang-orang tidak menyukai kamu ya mungkin keangkuhanmu, kesombonganmu, tidak mau melihat siapa-siapa, tidak mau menoleh kepada orang-orang yang lebih rendah dari kamu gitu ya. Mungkin itu yang harus diperbaiki teman-teman ya, kalau ini resonate ya. Ambil pesan positifnya saja, buang negatifnya ya. Mungkin kamu tuh memandang rendah orang lain atau tidak mau berpalingkan wajahmu kepada orang lain gitu ya. Kamu tidak memikirkan perasaan orang lain dengan kata-kata kamu yang seperti anak kecil itu gitu ya. Ya. Oke. Mengapa orang-orang ya. Ini alasan mengapa orang-orang tidak menyukai kamu. Kamu suka menyendiri sih. Mungkin memang kamu tuh tipe-tipe orang pemalu, tipe-tipe orang yang gengsi, tipe-tipe orang yang insecurean, tidak mau keramaian, tidak mau kerumunan. Kamu tipe-tipe mungkin anak mami gitu ya. Apa-apa sendiri, apa-apa kamu di rumah aja, anak rumahan gitu. Tapi alasan orang tidak menyukai kamu ya mungkin kenapa kamu sendiri gitu. Ya mungkin orang menyangka kamu memilih teman. Orang menyangka kamu nggak mau berteman dengan mereka. Padahal ini karakter kamu yang penyendiri. Karakter kamu yang pemalu, karakter kamu yang gengsi, karakter kamu yang mungkin insecurean, minderan gitu ya. Tapi mungkin beberapa orang salah mengartikan menarik dirinya kamu. Ya, mungkin kamu jarang keluar rumah, anak rumahan. Mungkin keluar rumah seperlu-perlunya saja, sepenting-pentingnya saja, tapi orang tidak menyukai kesendirian kamu gitu ya. Orang tidak menyukai kalau kamu menarik diri. Ya, ini alasan orang tidak menyukai kamu. Ya, mungkin harus diperbaiki kalau memang bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki atau kalau memang pembacaanku resonate untuk kamu, gitu ya. Mungkin kamu tipikal seperti aku jelaskan tadi ya, suka menyendiri ya. Kalau kamu mungkin dalam keramaian kamu gak nyaman, kamu suka berpaling dari yang lain, bukan berarti kamu benci mereka kalau aku rasakan ya, karena kamu ingin sendiri, ingin menenangkan diri kamu, ingin introspeksi diri, ingin mencari pencerahan, ingin mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Tapi menurut orang lain, sombong banget nih, berpaling ini dari aku gitu ya. Ya itulah kehidupan ya. Itu contohnya aku juga ya, mungkin aku tipikal sudah jalan 6 bulan ya atau 5 bulan ini aku tipikal penyendiri sih. Dulu enggak, ingin sendiri, apa-apa aku sendiri. Kalau aku banyak dalam kerumunan banyak orang, kepala aku nyut gitu ya, nggak tahu energinya atau apa kayak. Makanya aku tuh mendingan memilih sendiri. Bukan berarti aku nggak suka berteman, enggak. Kalau teman dekat memanggil untuk bercerita, aku pergi gitu, tapi tidak sampai kayak sejam, enggak. Paling 10 menit, 20 menitan gitu ya. Kalau aku waktu sampai sejam 2 jam itu pulang itu kepala aku nyut gitu ya, sakit ya. Mungkin beberapa dari teman-teman seperti itu ya. Alasan orang tidak menyukai kamu, mungkin kamu menarik diri, kamu suka dengan ketenangan sekarang, suka dengan keheningan ya, suka menyendiri karena kamu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Energi kamu mungkin lebih spiritual sekarang. Orang tidak menyukai, ya itulah. Kalau kita lebih spiritual ya pasti banyak orang tidak menyukai. Mungkin kamu adalah salah satunya ya. Ternyata ini alasannya mengapa orang-orang tidak menyukai kamu. Ya, oke. Ternyata ini alasannya mengapa orang-orang tidak menyukai kamu. Kamu itu bisa jadi ya ini bisa resonate atau enggak gitu ya. Karena ini energi banyak orang. Ya mungkin sebagian resonate, sebagian enggak ya. Mungkin beberapa ini bermuka dua ya, bermuka dua dalam arti alasan orang tidak menyukai kamu. Mungkin hari ini kamu bilang A, besok bilang C gitu
ya, atau bermuka duanya kamu di sini artinya kamu tidak jujur dengan situasi kamu. Kamu tidak terbuka dengan permasalahan kamu. Mungkin kamu bilang ke orang, aku bahagia kok, ternyata kamu gak bahagia. Aku tidak ada masalah kok, ternyata banyak masalah. Yang gak apa-apa. Mungkin itu cara kamu ya, tapi orang tidak menyukai mungkin ya. Mungkin kamu bilang bahagia, ternyata gak bahagia gitu. Kamu bilang aku tidak terluka, padahal kamu terluka gitu ya. Ya, orang tidak menyukai mungkin ketertutupan kamu gitu ya. Dan aku melihat juga alasan orang-orang tidak menyukai kamu, energi Leo strong. Kalau memang Leo tuh ya memang sering gak disukain. Aku pun Leo ya, aku zodiak Leo ya. Aries, Virgo strong di sini ya. Jika aku tidak menyebutkan zodiak kamu, bukan berarti pembacaan ini bukan untuk kamu ya. Kadang zodiak itu cuma energi doang gitu ya. Dan ini alasan mereka mengapa mereka tidak menyukai kamu itu ya. Leo itu kan orang yang keras kepala sih. Leo tuh ya karena jiwa leader, jiwa kepemimpinan yang strong ya, arogannya ada gitu ya. Tapi dia tuh baik, hatinya tuh baik. Jiwa penyayangnya Leo tuh strong. Dia kontrol karena dia sayang dengan orang itu. Dia dominan karena dia sayang dengan orang itu. Entah orang itu temannya, pacarnya, pasangannya, sanak saudaranya. Itu Leo dominan karena sayang sih. Tapi kadang dominan Leo ini over gitu ya, sampai emosional ya beberapa ya. Kalau Leo belum sespiritual ini, mungkin energi masa lalunya beberapa tahun yang lalu kayak gitu, amarahnya tuh besar kalau dia marah ya. Ini alasan orang tidak menyukai kamu ya. Mungkin kita bisa introspeksi diri juga. Aku pun bisa introspeksi diri karena kita manusia ya, tidak ada sempurna. Tapi gimana cara menjadi sempurna? Bisa ya diperbaiki sedikit lah demi sedikit gitu. Oke, lanjut kembali. Alasan orang-orang tidak menyukai kamu itu tadi ya, kamu yang sangat ambisi, kamu itu tampang preman tapi hati kamu Hello Kitty. Mungkin bagi orang yang belum mengenal kamu lebih dalam, mereka gak tahu hati kamu seperti apa. Kamu tuh baik loh, hati kamu tuh gak tegaan melihat orang susah. Berapa dari teman-teman ini penyayang anak-anak, suka dengan anak-anak gitu ya, hatinya lembut seperti anak-anak gitu ya. Di luar aja kamu galak, di luar aja kamu kayak tampang preman gitu ya. Ya karena kembali lagi ya, karena jiwa leader, jiwa kepemimpinan kamu strong di sini. Ya mungkin arogannya kamu itu ya, kalau kamu wanita di sini mungkin energi kamu yang maskulin banget, tomboy banget, pemberani banget. Ya mungkin kamu tipe-tipe pemilih, atau kata-kata kamu mungkin menyakiti perasaan orang lain yang harus diperbaiki juga gitu ya. Itu teman-teman. Jika kamu bermuka dua seperti apa, cuman kamu yang tahu. Harus diperbaiki juga karena kita manusia ya, tidak sempurna sih gitu ya. Kalau orang bilang kamu sombong ya, memang kayak kamu, mungkin gaya style kamu, fashion kamu kayak gitu, orang bilang sombong itu hak mereka ya. Karena aku tahu Leo tuh bukan sombong, memang gaya Leo tuh kayak gitu sih, gaya cuek, gaya judes. Karena Leo tuh ya ingin diperhatiin gitu ya, ingin dipuji gitu ya. Beberapa seperti itu sih Leo, Aries, Virgo di sini ya. Ini alasan mengapa orang-orang tidak menyukai kamu. Ini alasannya mengapa orang-orang tidak menyukai kamu. Ya. Energi Leo muncul lagi di sini. Aquarius, Libra, Gemini juga strong di sini. Alasan orang-orang tidak menyukai kamu teman-teman, ini beberapa ini suka marah sih. Angkat kaki, siapa yang suka marah? Angkat tangan dong ya. Suka marah ya. Mungkin kamu di sini seorang atasan, seorang bos gitu ya. Tapi marahnya kamu kalau aku melihat demi hal-hal baik sih. Kalau orang nggak disiplin, nggak on time ya, kamu marah.
marah banget gitu ya. Kadang marahan kamu menyakiti perasaan orang lain gitu ya. Kadang kata-kata kamu tuh setajam silet gitu ya teman-teman ya. Ini alasan orang tidak menyukai kamu sih. Ya mungkin diperbaiki sedikit ya demi sedikit teman-temanku. Karena alasan mereka tidak menyukai kamu itu ya marahnya nggak jelas. Beberapa nggak jelas, kadang emosional, kadang temperamental gitu, harus dihargain gitu ya, harus dihormatin, harus dijunjung gitu ya, harus dipuji lah. Ini alasan orang-orang tidak menyukai kamu sih teman-teman ya, bagi yang resonate ya dari pembacaan aku ya. Mungkin beberapa juga alasan orang tidak menyukai kamu, mungkin kamu bertato, entah kamu wanita ataupun pria. Ini beberapa yang resonate ya, kamu bertato ya, kamu itu apa ya, susah untuk ditaklukkan, susah untuk dijinakkan gitu, entah kamu wanita ataupun pria. Pendirian kamu teguh, nggak bisa digoyahkan, nggak bisa digodahkan gitu ya. Cuman kamu yang bisa naklukkan orang, cuman kamu yang bisa menjinakkan orang, orang lain tidak bisa menjinakkan kamu. Itu alasan mereka tidak menyukai kamu. Amarah kamu yang harus dihentikan ya teman-teman ya, amarah, emosi, kesombongan, keangkuhan itu yang harus dirubah lah sedikit demi sedikit ya. Bagi yang resonate dengan pembacaan aku, energi Leo di sini strong. Why Leo ya. Lambang singa itu ya arogan, kesombongan, keserakaan, keangkuhan itu diperbaiki. Memang aku tahu kamu tuh seorang leader, seorang pemimpin ya, tapi ya rem-rem lah ya dengan itu tadi, emosional kamu, amarah kamu. Ya itu sih aku melihat. Dan alasan orang tidak menyukai kamu, berapa kamu tuh jarang senyum sih? Jarang senyum atau memang kamu judes, cuek? Itu ya mungkin diperbaiki juga sih teman-teman ya. Dan alasan orang tidak menyukai kamu juga, aku melihat kamu itu suka memantau ya, atau dibilang suka ngepo kali ya, suka kepo keadaan orang lain, atau kamu diam-diam memantau kehidupan orang lain. Mungkin karena kamu sangat intuisi kali di sini. Intuisi kamu sangat tajam, feeling kamu sangat tajam. Ya terutama di malam hari. Alasan orang tidak menyukai kamu, mungkin kamu selalu memantau orang di malam hari, mencari tahu kabar orang di malam hari, kepo sosial medianya di malam hari. Ya beberapa seperti itu ya aku lihat ya. Ini terkait malam sih, karena ada kelelawar di sini, ada burung hantu ya. Mungkin kamu ini melakukan pekerjaan di malam hari atau memantau orang di malam hari. Ya. Dan alasan orang tidak menyukai kamu, kalau kamu wanita yang nonton ini, kamu yang di sini maskulin banget, ya kayak keras kepala banget, kepala batu gitu ya. Diperbaiki teman-teman jika resonate ya. Kamu yang tegas, galak, kata-kata kamu tajam, judes, cuek ya. Entah kamu wanita pria juga ya, kamu pria yang galak, pria yang bawel, pria yang kata-kata yang tajam, pria yang suka mendominasi, mengontrol gitu. Walaupun kamu cakep, kamu cantik, tapi orang tidak menyukai karakter kamu ini yang aku jelaskan tadi, tidak usah aku jelaskan lagi ya. Itu perbaikin ya teman-teman. Aku ambil beberapa kartu lagi. Ini alasan mengapa orang-orang tidak menyukai kamu. Ya, ini energi maskulin. Kalau kamu wanita, ya seimbangkan energi feminim di dalam diri kamu ya. Ya mungkin pasangan kamu atau keluarga pasangan kamu tidak menyukai kamu karena ini, kamu yang mendominan, kamu yang ngatur suami. Ya, kamu yang keras kepala, suka marah ke pasangan. Logika banget. Harus diseimbangkan teman-teman ya. Seimbangkan energi maskulin, energi feminim kamu dan energi maskulin. Jangan maskulin banget ya jika kamu wanita. Begitupun jika kamu adalah seorang pria di sini, jangan maskulin banget. Seimbangkan dengan energi feminim. Kalau kamu pria yang maskulin banget, ego kamu tinggi, logika banget ya, kamu tidak menghargai perasaan wanita, perasaan pasangan kamu, istri kamu.
Itu yang bikin bentrok di rumah tangga sih ya. Ya, itu bikin bentrok ya. Harus seimbangkan dua energi itu sih. Karena alasan orang tidak menyukai kamu itu, kalau kamu wanita ya maskulin banget, logikanya, egonya, kesombongannya. Kalau kamu pria ya tambah maskulin gitu, judes, cuek, nggak romantis kepada pasangan. Gimana mau pasangan lari ke orang ketiga gitu ya? Gimana pasangan meninggalkan kamu, istri kamu meninggalkan kamu kalau kamu begini? Nggak ada romantisnya, judes, jarang memberikan perhatian, jarang memberikan kejutan. Oke, lanjut kembali. Tiba-tiba apa-nya terskip ya. Ini alasannya mengapa orang-orang tidak menyukai kamu. Ini alasannya mengapa orang-orang tidak menyukai kamu. Ini alasannya mengapa orang-orang tidak menyukai kamu. Itu kembali lagi. Kalau kamu wanita di sini, ya teman-temanku wanita, para wanita kuat, cantik di luar sana. Alasan orang tidak menyukai kamu, terserah kamu ini percaya atau enggak, resonate atau tidak ya. Kamu tuh maskulin banget sih, dominan, galak. Kata-kata kamu tajam, setajam silet, dan kamu membatasi diri. Tapi ya, jika ini menurut kamu, aku membatasi diri mbak, karena aku ingin sendiri, nggak mau diganggu. Aku lagi introspeksi diri, aku butuh ketenangan, butuh pencerahan, itu nggak apa-apa. Terserah mereka suka atau enggak ya, urusan mereka kak, ya nggak apa-apa. Yang penting ya menurut kamu ini hal positif untuk aku. Karena orang di luar sana tidak menyukai kamu karena kamu batasi diri. Gak apa-apa kalau menurut kamu ya, aku ingin membatasi diri, gak apa-apa kalau memang itu hal positif ya. Ya kalau menurut kamu aku harus tegas dong kak, kalau gak tegas ditindas, gak apa-apa. Yang penting itu baik untuk kamu. Aku harus galak kak, kalau aku gak galak aku dimanfaatin, gak apa-apa. Yang penting positif untuk kamu ya. Mungkin kamu umur 33 di sini. Ini alasannya mengapa orang-orang tidak menyukai kamu. Mungkin beberapa dari teman-teman kamu terlalu keibuan juga, orang gak suka. Atau sifat keibuan kamu yang suka ngatur, suka marah. Ibu ya pasti suka marah ke anak-anaknya. Ya marahnya demi kebaikan anak-anak. Ya mungkin kamu juga marah karena demi kebaikan teman-teman kamu, rekan kerja kamu, atasan, bawahan kamu, karyawan kamu gitu ya. Ya alasan mereka tidak menyukai kamu, mungkin kamu terlalu keibuan, terlalu mengontrol, mengatur, marah ya layaknya seorang ibu gitu. Ini alasannya mengapa orang-orang tidak menyukai kamu. Mungkin beberapa yang tidak menyukai kamu, sahabat kamu, orang terdekat kamu ya, tidak menyukai kamu yang mungkin ciri-ciri yang seperti aku jelaskan tadi. Dan alasan mereka tidak menyukai kamu karena kamu di sini, aku rasakan energi kamu, energi kayak tenang ya, energi perdamaian. Kamu menarik diri karena kamu ingin tenang. Kamu menarik diri karena kamu ingin berdamai dengan diri kamu sendiri. Mereka gak suka. Ya mungkin yang gak menyukai ini orang-orang toksik gitu ya. Energinya itu, vibrasinya tuh low banget. Sedangkan kamu vibrasinya sudah high vibration, sudah tinggi. Pasti ya orang yang low vibration yang tidak menyukai dengan keberadaan kamu saat ini gitu ya. Dan apalagi alasan mereka tidak menyukai kamu, kalau kamu seorang pria, mungkin berapa di sini kamu duda atau janda gitu ya. Berapa ya? Kamu tuh pria yang baik, ayah yang baik, tapi bawel gitu ya. Tapi menurut aku bawelnya kamu demi hal-hal baik. Gitu juga kalau kamu seorang ibu ya, kamu bawel demi hal-hal baik. Tapi ada yang tidak menyukai ya urusan dia gitu ya. Semoga ini bermanfaat ya bagi teman-teman di luar sana. Bantu aku like ya, komen yang positif tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru gabung. Dadah.